Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wali syakin dan karena keraguan. Jadi ketika di dalam sholat ragu saja itu disunahkan sujud sahwi ya. Wali syakin dan karena ragu. Fima di dalam sesuatu sallahu yang sholat siapa orang hu pada ma wahtamala dan memungkinkan apa ma ziyadatan akan lebih. Nah, jadi untuk keraguan ketika seorang sholat dalam keadaan ada keraguan di dalam hatinya, di dalam sholatnya, maka ia disunahkan sujud sahwi. Dan memungkinkan atau kemungkinan sesuatu itu bertambah. Seperti sholat dia ragu akan 2 rakaat atau 3 rakaat ya, 2 rakaat atau 3 rakaat. Seperti itu. Bisa jadi rakaatnya ini lebih, apa yang diputuskan ini bisa jadi lebih, seperti itu. Atau di dalam sujudnya baru sekali atau 2 kali ya, karena dia ngeblank, dia lupa sekali atau 2 kali ya. Nah seperti itu. Maka dalam keadaan seperti ini bisa kemungkinan sujudnya juga lebih ya. Li'annahu, karena sesungguhnya inkana jika ada apa ma zaidan ialah lebih, fasujudu maka adapun sujudnya li ziyadah ialah untuk lebih. Jadi kalau dia sujudnya lebih, maka sujudnya itu untuk yang lebih. Wa illa jika tidak demikian, falit taraddudi, maka sujudnya itu falit taraddudi untuk keraguan al mujibi yang disebabkan lidhafin niyati, karena sebab lemahnya niat. Jadi begitu. Kalau ketika seseorang ragu di dalam sholatnya dan ia sujud sahwi, nah, sesuatu itu ya kemungkinan ada tambahan seperti itu. Seperti sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya, 2 rakaat atau 3 rakaat, dia ragu. Atau sujudnya baru sekali atau 2 kali ya, dia ragu, dia ngeblank, dia lupa, maka ada kemungkinan ketika dia putuskan itu bertambah. Maka ketika dilakukan sujud sahwi dan ternyata lebih, maka sujud sahwinya itu untuk yang lebih. Nah, tetapi kalau tidak, artinya pas ya, maka sujud sahwinya untuk keraguan yang memang menyebabkan lemahnya niat. Karena orang ragu itu pasti nggak akan yakin, artinya lemah niatnya. Nah, kalau syakka jika ragu siapa orang asolla apakah sholat ia salasan pada 3 kali, arba'an atau pada 4 kali, masalan umpamanya, atau maka melakukan ia birokaatin dengan 1 rakaat. Nah ini contohnya ya. Apabila seseorang misalkan mengalami keraguan, apakah dia telah sholat sebanyak 3 rakaat atau 4 rakaat, seandainya ya, maka dia harus menambah 1 rakaat. Artinya apa? Dia harus mengambil yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit. Nah, artinya 3 atau 4, ya diambil 3. Artinya 1 rakaat tambah. Nah, 2 atau 3, 2 atau 3, ya ambil 2. Nah, maka tambah 1 rakaat seperti itu. Kenapa? Li'annal asla, karena sesungguhnya hukum asal ada mufi'liha ialah tidak adanya pekerjaan rakaat tersebut. Jadi ini hukum asal ya, ini kaidah. Nah, jadi misalkan seseorang udah wudu atau belum ya, maka dia belum. Nah, seperti dia ragu akan jumlah rakaat 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, maka dia hukum asalnya itu adalah tidak ada pengerjaan yang rakaat tersebut. Nah, rakaat yang banyak, artinya tidak ada pengerjaan rakaatnya, artinya ambil yang paling sedikit. Wais yudu dan sujud siapa orang lisahwi karena lupa. Jadi ketika 3 atau 4 kita ambil yang 3, maka tambah 1. Maka sebelum salam disunahkan sujud sahwi.
Wa inzala, sekalipun hilang syakkuhu apa keraguannya orang qabla salamihi sebelum salamnya orang, sebelum salamnya. Bi antadzakkara dengan ingat siapa orang qablahu sebelum salam annaha bahwa sungguhnya rokaat robiatun ialah empat rokaat. Jadi sekalipun keraguannya hilang sebelum salam ya, keraguannya itu hilang sebelum salam. Nah, dia sebelum salam dia menemui keyakinannya, keraguannya hilang. Nah, seperti halnya ia ingat kembali pada saat sebelum salam, bahwa sholatnya itu misalkan 4 rakaat, maka dia tetap disunahkan adalah untuk sujud sahwi seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kenapa demikian? Kenapa tetap disunahkan sujud sahwi? Litaraddudi, karena keraguan fi ziyadatiha di dalam tambahannya rakaat. Nah, jadi ya alasan sunnah sujud sahwi karena memang adanya keraguan dalam menambah rakaat, maka tetap sunnah sujud sahwi. Fala yarji'u, maka tidak kembali siapa orang fi fi'liha di dalam mengerjakan rakaat ila zonnihi kepada dugaannya. Nah, artinya apa? Jadi saya lanjutkan dulu ya. Wala ila qauli ghairihi, dan juga tidak pula ia kembali kepada perkataan orang selainnya, orang lain maksudnya. Au fi'lihi, atau pekerjaan orang lain. Nah, wa in kanu, sekalipun ada siapa mereka, jam'an ialah kumpulan atau kelompok, kasiron yang banyak apa kelompok, lam yablugu malam yablugu, selama tidak mencapai siapa mereka ada tawaturi akan jumlah yang mutawatir, jumlah yang banyak. Jadi seseorang ini tidak boleh kembali atau tidak kembali di dalam pengerjaan rokaatnya kepada dugaannya. Misalkan 3-4, dugaannya 4 misalkan, dugaannya 4 atau 3, ya dugaan saja ini, bukan ke kaidah. Nah, jadi kalau ada keraguan seperti ini, orang tersebut harus kembali kepada kaidah. Maka hukum asalnya adalah tidak ada seperti itu, tidak adanya rokaat. Maka harus kembali kepada kaidah, yaitu ambil yang paling sedikit. Tidak boleh kembali kepada dugaannya, dugaannya. Atau tidak boleh kembali kepada perkataan orang lain. Lu udah 3, lu baru 2, misalkan gitu. Orang lain yang mengatakan itu, tidak bisa juga. Atau pekerjaan orang lain. Misalkan kita sama-sama sholat, dia ukurannya udah duluan, seperti itu. Tidak juga kepada pekerjaan orang lain. Sekalipun yang mengatakan itu adalah banyak, yang mengatakan kamu sholat kelebihan misalkan, itu banyak, atau kamu sholat kurang misalkan, itu banyak. Maka tidak boleh kembali kita kepada perkataan itu atau kepada pendapatnya mereka, selama mereka itu tidak mencapai jumlah yang mutawatir. Misalkan ya 50 orang, itu kan banyak sekali ya. 20 orang, 10 lebih lah ya. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya seseorang ini ragu akan rokaat, atau ragu akan sesuatu yang terjadi di dalam salatnya, mau sujudnya, mau rokaatnya dan sebagainya, maka dia kembali kepada kaidah. Kembali kepada kaidah bahwa hukum asalnya adalah tidak ada. Kemudian amma adapun la yahtamilu, yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin ziyadatan, kepada tambahan, kan syakka, sebagaimana ragu siapa orang fi rokaatin, di dalam rokaat, min rubaiyatin, dari salat yang 4 rakaat, adapun hiya, apakah adapun ia rakaat salisatun
3 amrobiatun atau 4, fatadzakaro maka ingat ia qoblal qiyami sebelum berdiri, lirrobiati untuk 4 rakaat, annaha bahwa sungguhnya rakaat salisatun ialah yang ketiga, fala yasjudu maka tidak sujud ia, fala yasjudu maka tidak sujud ia. Nah, saya garis bawahi ya. Adapun sesuatu yang tidak mungkin ada tambahan, tidak memungkinkan kepada tambahan, sebagaimana orang ragu di dalam rokaat dari misalkan yang 4 rokaat, dia ragu di dalam rokaat dari yang bangsa 4 rokaat. Nah, apakah rokaat itu 3 atau 4? Nih orang ini ragu nih. Maka kemudian ia ingat sebelum berdiri. Nah, sebelum berdiri untuk rokaat yang keempat, bahwa sesungguhnya yang dilakukan itu adalah rokaat yang ketiga. Maka dalam keadaan ini ya tidak sujud sahwi. Seperti itu. Ini sering ya. Saya sendiri suka mengalami. Ya, mungkin orang lain juga suka mengalami. Kita di dalam rokaat yang ketiga, kita ragu, ini 3 atau 4, ini 3 atau 4 ya. Nah, 3 atau 4 misalkan gitu. Kemudian sebelum bangun, sebelum berdiri ya, masih sujud misalkan, dia mau berdiri, langsung dia ingat. Maka ini adalah rokaat yang keempat, bahwa sesungguhnya tadi adalah rokaat yang ketiga, maka ya tidak usah sujud sahwi. Kenapa demikian? Li'an nama, karena sungguhnya sesuatu fa'alahu yang telah mengerjakan siapa orang hu pada minha dari rokaat matarodudi bersama dengan keraguan, labudda ialah tidak boleh tidak, artinya harus, minhu dari nyama, bikulli takdirin dengan segala perkiraan. Artinya gampangnya begini, karena apa yang dia laksanakan dalam keadaan mengalami keraguan itu memang harus ya, maksudnya mau tidak mau harus dilakukan dengan perkiraan apapun, perkiraan manapun. Jadi ya menurut perkiraan saja kalau dalam keadaan kasus yang seperti ini. Nah, kemudian fa in tadzakkara, jika ingat ia ba'dal qiyami setelah berdiri, laha baginya rokaat atau dari rokaat. Laha pada rokaat sajada maka sujud ia. Jadi misalkan orang ini teringatnya setelah berdiri. Nah, setelah berdiri untuk rokaat yang keempat, maka tetap disunahkan dia sujud sahwi. Kenapa? Litaroddudihi, karena keraguannya orang halal qiyami setelah dalam berdiri atau ketika dalam keadaan berdiri, ilaiha kepada rokaat, biziyadatiha di dalam penambahan robiah atau penambahan rokaat. Nah, penambahan 4 rokaat. Jadi karena memang ragu lebih pada rokaat yang terjadi pada saat berdiri untuk rokaat keempatnya. Jadi memang karena ragu dia ketika berdiri kepada 4 rokaat di dalam tambahan 4 rokaatnya. Jadi gitu ya, kalau dia setelah berdiri teringatnya, maka tetap disunahkan sujud sahwi. Tetapi kalau dia keraguannya sebelum ingatnya itu sebelum berdiri, maka tidak usah sujud sahwi. Wasunnah, dan disunahkan lima mumin bagi seorang makmum sajadatani, apa 2 sujud, lisahwi imamin karena lupanya imam, mutatohirin yang suci apa siapa imam, wa imamihi dan lupanya imamnya imam. Nah, jadi disunahkan ya bagi makmum untuk sujud 2 kali, artinya sujud sahwi. Kenapa? Karena mungkin tatkala ia sholat imamnya lupa. Nah, si makmum ini sunnah sujud sahwi. Nah, jadi itu ya, ketika imam lupa, si makmum sunnah sujud sahwi. Tentunya mutatohirin yang suci sama imam. Jadi imam artinya imamnya ya tidak berhadas di dalam sholatnya,
dan tidak mempunyai najis di dalam badan dan pakaiannya. Nah, seperti itu. Wa imamihi, artinya imamnya, imam. Nah, jadi keterangan ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin ya, hasiahnya, yaitu ketika seseorang misalkan menjadi masbuk, dia mengikuti imam, tentunya imamnya lupa. Nah, imamnya lupa, tentunya masbuk ini kan setelah imam salam, masbuk terus meneruskan. Nah, tatkala makmum mau sujud, tatkala makmum di bacaan tasyahud sebelum salam, dia sunnah sujud sahwi. Nah, di sini dia itu menjadi imam lagi. Ada makmum yang datang mengikutinya, maka makmum yang mengikutinya imam ini, artinya makmum yang baru mengikuti imam yang tadinya makmum masbuk, maka si makmum ini yang mengikuti imam yang tadinya makmum masbuk, dia juga sunnah sujud sahwi, seperti itu. Jadi sujud berantai ya, sujud berantai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Walau karena sekalipun ada sahuhu, apa lupanya imam, qabla qudwatihi, sebelum mengikutinya makmum. Jadi walaupun ada lupanya imam sebelum mengikutinya makmum, artinya ketika imam takbiratul ihram, makmum belum masuk. Nah, kemudian di saat rakaat yang kedua, imam itu lupa akan tasyahud awal diri. Nah, makmum ini tahu, dia baru ikut. Artinya kan lupanya ini sebelum makmum masuk ke dalam sholat. Walaupun demikian, si makmum tetap disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian wa in faraqahu, sekalipun berpisah siapa makmum pada imam, sekalipun ia memisahkan diri dari imam, tetap disunahkan sujud sahwi. Seperti itu. Kemudian au batalat sholatul imami, atau sekalipun batal sholatnya imam, si makmum ini disunahkan tetap sujud sahwi. Ba'da uqui syahwi minhu, setelah terjadinya lupa minhu dari imam. Jadi walaupun imamnya ini sholatnya batal ya, setelah terjadinya lupa dari imam tersebut. Jadi dia mengikuti imam, ternyata imamnya keluar batal. Keluar batal ini terjadi setelah dia lupa. Misalkan di rakaat kedua dia lupa akan tasyahud awal, kemudian dia bangun. Makmum bangun, kemudian dia lupa akan tasyahud awal ya, maka dia batal. Sekalipun itu ya, sekalipun batal sholatnya imam setelah terjadinya lupa. Autaro ke al-imamu sujuda, atau karena menambal siapa imam as-sujuda. Maksudnya gini, autaro kal imamu sujuda, atau sekalipun meninggalkan siapa imam as-sujuda pada sujud. Nah, ini dia. Atau sekalipun imamnya tidak meninggalkan sujud sahwi. Saya ulang, atau imamnya meninggalkan sujud sahwi. Misalkan dia lupa akan kunut. Ternyata pas di akhir imam lupa sujud sahwi atau meninggalkan dengan sengaja, maka makmum ini adalah disunahkan untuk sujud sahwi, tetap disunahkan. Kenapa jabran? Karena menambal lil khalalil hasili, pada cacatnya hasil fi sholatihi, di dalam sholatnya imam. Karena sebagai penambal untuk kecacatan yang terjadi pada sholat sang imam. Kemudian fayasjudu, maka sujud sahwi siapa makmum ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Jadi setelah salamnya imam, si makmum sujud sahwi. Itu ya. Jadi saya ulang, disunahkan bagi makmum 2 sujud. Disunahkan bagi makmum sujud sahwi. Kenapa Kak? Yang pertama karena imamnya lupa. Itu. Yang kedua, walaupun imamnya ini
batal sholatnya setelah terjadinya lupa. Walaupun berpisah, orang ini memisahkan diri dari imam. Walaupun imam ini meninggalkan pada sujud sahwi, tetap semua itu disunahkan si makmum sujud sahwi setelah imamnya salam. Karena memang menambal cacatnya hasil pada sholatnya imam. Jadi menambal cacat pada sholatnya imam seperti itu. Kemudian wa inda sujudihi, dan ketika sujudnya imam yalzamu wajib wajib al masbuku kepada masbuk wal muwafiqu dan makmum muwafiq. Jadi makmum masbuk, makmum yang tidak mendapati takbiratul ihram, bisa jadi dia ikut pada rakaat kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, makmum muwafiq dia ikut dari awal. Nah, seperti itu. Nah, saya ulang, wa inda sujudihi, dan ketika sujudnya imam. Jadi ketika sujudnya imam ini wajib bagi makmum masbuk atau makmum muwafiq itu mutaba'atuhu, mengikutinya imam. Jadi makmum masbuk, makmum muwafiq ini wajib mengikuti sang imam di dalam sujud sahwi. Jadi wa in lam ya'rif, sekalipun tidak mengetahui siapa makmum, annahu bahwa sungguhnya imam, saha ialah lupa, sekalipun makmum tidak mengetahui bahwa imamnya lupa. Bisa jadi hal ini ketika masalah di dalam membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW di tasawuf akhir. Imamnya lupa membaca itu, maka kan itu tidak kelihatan, tidak terlihat oleh si makmum. Maka si imam juga disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Karena apa? Dia meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir. Nah, walaupun seperti itu, kan makmum tidak tahu apa yang terjadi, lupa apa yang dilakukan oleh sang imam. Maka si makmum wajib mengikuti sang imam di dalam sujud sahwi. Wa illa, jika tidak, batalat maka batal sholatuhu, sholatnya makmum. Ina alima, jika mengetahui ya, wa ta'ammada, dan sengaja ia. Jadi kalau makmum tidak ikut, nah maka batal sholatnya kalau makmumnya mengetahui dan ia sengaja. Kemudian wa yu'iduhu, dan mengulangi padanya sujud sahwi al masbuku, siapa makmum masbuk, nadban dengan sunnah, akhir sholati nafsihi, di akhir sholatnya makmum pada saat sendirinya. Jadi tatkala dia ikut bersama imam melakukan sujud sahwi, kan dia masbuk, artinya dia diri lagi menyempurnakan. Tatkala dia menyempurnakan, artinya kan dia sholat sendirian ya. Dia sholat sendiri, ketika tasahud sebelum salam dia sunnah sujud sahwi juga. Jadinya sujud sahwinya jadi 4 kali, seperti itu. La lisahwihi, tidak karena lupanya makmum. Ay sahwil makmumi, artinya lupanya makmum. Halal kudwati, ketika mengikuti khalfa imamin, di belakang imam. Jadi tidak sunnah ya sujud sahwi sebab lupanya makmum ketika masih bermakmum kepada sang imam. Payatahammaluhu, maka menanggung maka menanggung padanya makmum, anhu dari lupa, al imamu siapa imam, al mutatahhiru yang yang suci, siapa imam, lal muhdisu bukan orang yang berhadas, waladu khobasin, dan tidak juga orang yang terkena najis. Nah, tidak pula yang najis. Khofiyin, yang samar apa najis. Nah, artinya dia mempunyai najis hukmi ya, mempunyai najis hukmi. Jadi begini. Nah, jadi begini ya. Tidak sujud sahwi kepada makmum yang lupa ya, ketika mengikuti imam. Nah, ketika dia mengikuti imam, karena imam menanggung pada makmum darinya lupa. Tentunya imam yang al-mutatahhir, imam yang suci.
bukan imam yang sedang berhadas atau bukan imam yang mempunyai najis hukmi ya. Misalkan imam batal, dia nggak tahu bahwa dirinya batal, atau imam yang memang di badannya masih ada najis yang hukmi, sifatnya hukmi. Nah, maka ini adalah imam tidak menanggung bacaan makmum. Kalau demikian, maka si makmum si makmum adalah sunnah tetap sujud sahwi. Kemudian bikhilafi sahwihi, berbeda dengan lupanya makmum. Nah, ba'da salamil imam, setelah salamnya imam, fala yatahammaluhu, maka tidak menanggung siapa imam pada makmum lingkidoil qudwati, karena selesainya menjadi makmum. Jadi ini berbeda ya keadaannya. Lain halnya lupa yang terjadi setelah imam salam, maka imam tidak dapat menanggung karena telah selesai sholatnya, telah selesai bermakmum. Nah, misalkan ya lupanya terjadi setelah salamnya imam ya itu ya artinya dia juga di situ sunnah sujud sahwi si makmum ya. Kalau dia masih mengikuti imam, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Kemudian walau zanna, dan jika menyangka al makmum, siapa makmum, salam al imami, kepada salamnya imam, fasallama, maka salam siapa makmum, fabana, maka nyata, maka menjadi nyata khilafu zanni, apa perbedaan sangkaannya makmum, sallama, maka salam siapa makmum ma'ahu, bersamanya imam, wala sujuda, dan tidak ada sujud itu maujud. Jadi pengertiannya gini, seandainya si makmum ini menyangka kepada salamnya imam, jadi si makmum ini nggak tahu, dia taunya imamnya salam, padahal belum. Dia hanya menyangka imamnya telah bersalam, padahal belum. Maka ketika itu si makmum bersalam, assalamualaikum. Maka setelah itu nyata, artinya ketahuan bahwa dia salah, salah sangkaannya, salah maksudnya. Ternyata imamnya belum salam, maka dia salama, bersalam bersama imam, wala sujuda, dan tidak sujud. Artinya tatkala demikian dia terus melanjutkan mengikuti imam dan salamnya bareng imam, dan tidak ada sujud di situ. Kenapa? Li'annau, karena sungguhnya makmum sahun, ialah lupa, fi halil qudwati, di dalam keadaan menjadi makmum, seperti itu ya. Jadi karena salamnya makmum tersebut merupakan lupa yang terjadi ketika dia masih bermakmum. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.